Belakangan ini tidak sedikit masyarakat kita di Indonesia yang terjerat kasus pinjaman online. Perlu kita pahami bahwa pelaku usaha pinjaman online di Republik ini tidak sedikit pula yang telah memiliki izin usaha dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Namun tidak sedikit pula pelaku usaha pinjaman online yang tidak memiliki izin dari OJK. Nah, banyak terjadi peristiwa hukum yang dihadapi oleh masyarakat tentang kasus pinjaman online. Ketika masyarakat menghadapi kasus pinjaman online yang kemudian mungkin gara-gara telat membayar, kemudian dipiralkan ke seluruh nomor kontak dengan nada menagih, kemudian ada nada ancaman, ada nada menyebut bahwa sebagai pelaku penipu dan sebagainya. Nah, perilaku pelaku usaha pinjaman online yang seperti itu membuat masyarakat yang meminjam uang itu menjadi stres dan tidak sedikit yang bunuh diri karena saking takutnya, saking stresnya dan sebagainya. Atau yang terjadi pula ketika peminjam sudah membayarkan pinjaman online tersebut, tapi kemudian masih tetap ada pihak-pihak yang menagih uang tersebut kepada peminjam tersebut, padahal pinjaman itu sudah dilunasi. Dapat saya simpulkan bahwa berkaitan dengan peristiwa hukum pinjaman online ini, yang awalnya banyak pihak yang menggunakan pinjaman online ini sebagai sebuah modus pinjaman online, tetapi kemudian diikuti dengan penipuan-penipuan. Ini yang banyak dialami oleh masyarakat. Kemudian terhadap peristiwa yang seperti itu yang dihadapi oleh masyarakat, bagaimana cara kita kemudian mengatasinya? Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan cara mengatasi jerat kasus pinjaman online. Apakah kemudian ketika tidak dapat kita bayarkan, padahal sebelumnya sudah kita selesaikan, tapi terus saja ada yang menagih? Bapak Ibu sekalian tidak usah takut akan datang ke alamat Bapak Ibu sekalian debt collector atau tukang tagih atau juru tagih. Tidak usah takut, karena saya pastikan mereka tidak akan pernah datang ke alamat Bapak Ibu sekalian. Itu satu poin yang harus kita pahami. Nah, apakah kemudian kita bayarkan secara terus-menerus? Saya katakan tidak. Lalu bagaimana kemudian cara mengatasinya? Cara mengatasinya Bapak Ibu sekalian adalah sangat mudah. Ganti nomor handphone, ganti nomor WA, atau tidak usah aktif dalam kurun waktu sekian lama. Nah, kemudian tindakan pelaku pinjaman online itu yang sudah bergeser menjadi pelaku tindak pidana penipuan itu adalah dengan cara memviralkan kepada setiap nomor handphone yang ada di handphone peminjam atau Bapak Ibu sekalian. Kalau itu terjadi, maka ketika Bapak Ibu dikonfirmasi oleh nomor handphone yang ada di handphone Bapak Ibu sekalian, cukup jelaskan, minta tolong dijawab dengan cara seperti ini. Saya minta kepada saudara, jangan pernah lagi saudara menghubungi atau chat ke saya, karena saya tidak ada urusan dengan urusan saudara. Tetapi ketika saudara mengabaikan apa yang saya sampaikan ini, maka
saudara akan saya laporkan ke pihak kepolisian. Itu yang harus dilakukan. Nah, pertama, ganti nomor WA atau nomor handphone. Kemudian kedua, ketika diviralkan, ketika Bapak Ibu sekalian dikonfirmasi, cukup sampaikan jawaban seperti itu. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian harus bersabar untuk beberapa hari kemudian, sehingga semuanya akan selesai dengan sendirinya. Saya sudah cukup banyak melakukan tindakan-tindakan hukum berkaitan dengan kasus pinjaman online dalam rangka membela kepentingan klien. Saya sudah lakukan apa yang saya sampaikan tadi, dan semua selesai dengan sendirinya. Tidak usah takut, apalagi panik, stres, apalagi bunuh diri. Hindari semua itu.